Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdi Sambo dan vonis 20 tahun penjara kepada Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kedua vonis ini melebihi tuntutan hukuman yang diajukan jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya. Keputusan vonis ini pun disambut bahagia oleh seluruh keluarga Yosua. Pengadili menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti Senin malam istri mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati divonis penjara 20 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis ini melebihi tuntutan 8 tahun penjara yang diajukan jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya. Vonis hakim ini pun disambut isak tangis bahagia Rosti Simanjuntak, ibunda almarhum Yosua. Sambil mendekap foto Yosua, Rosti terus berdoa dan bersyukur. Di sebelahnya Yuni, kakak mendiang Yosua, juga berlinang air mata bahagia. Saat Putri keluar dari ruang sidang, Rosti juga sempat mengangkat foto putranya itu ke arah PC sambil memanggil nama Putri dan menanyakan anaknya yang pernah disebut Putri sebagai ajudan terbaik. Rosti kemudian menangis dan memeluk Yuni, kakak Yosua. Keluarga Yosua berterima kasih kepada Majelis Hakim karena telah memvonis Putri Chandrawati dengan hukuman 20 tahun penjara. Saya sebagai ibunda almarhum merasa puas di dalam hukuman atau vonis terhadap Putri Chandrawati. Biar jangan ada lagi perempuan yang suka memfitnah atau memberikan kepada suaminya cerita atau informasi melakukan kejahatan agar membuat pembunuhan kepada anak-anak yang ada sekarang lagi. Jangan ada lagi Yosua lagi yang terbunuh secara keji dan biadab. Sebelumnya Senin sore, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Silakan berdiri. Mengadili menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Selain terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, Ferdi Sambo terbukti secara sah melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Vonis mati yang diberikan Majelis Hakim ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni pidana penjara seumur hidup. Motif pelecehan seksual menjadi salah satu poin yang dibacakan Majelis Hakim dalam menimbang vonis terdakwa Ferdi Sambo. Hakim Ketua Sidang Vonis Sambo Wahyu Iman Santosa menyatakan Majelis Hakim tidak yakin korban almarhum Brigadir Yosua telah melakukan kekerasan seksual ataupun perkosaan kepada terdakwa Putri Chandrawati. Alasannya tidak ada bukti pendukung yang valid tentang peristiwa pelecehan seksual tersebut. Hakim juga menyebut ada ketimpangan relasi kuasa antara Putri dan Yosua. Terdakwa Putri Chandrawati merupakan istri Sambo dengan jabatan Kadif Propam dan latar belakang pendidikan Putri sebagai seorang dokter gigi. Sementara almarhum Yosua hanyalah lulusan SLTA dan bertugas sebagai sopir dan tugas lainnya untuk terdakwa. Setelah vonis Sambo dan Putri hari ini Selasa 14 Februari, rencananya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan vonis kepada terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sedangkan terdakwa Richard Eliezer pada Rabu 15 Februari. Tim Liputan CNN Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Keluarga besar almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat menyambut bahagia atas vonis hukuman mati terhadap Ferdi Sambo. Bagi keluarga, vonis tersebut sudah sesuai keinginan keluarga dan juga memberi rasa keadilan bagi mereka. Keluarga besar almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat mengucap syukur ketika mendengar Majelis Hakim memvonis mantan Kepala Divisi Propam Mabes Polri Ferdi Sambo dengan hukuman mati. Hal ini terlihat ketika keluarga Yosua menonton sidang dari televisi di rumah mereka di Desa Sukamakmur, Sungai Bahar Muaro Jambi, Senin siang. Paman, tante maupun kerabat keluarga mendiang Yosua mengaku putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah sesuai dengan harapan mereka. Salah seorang tante Yosua, Rosti Simanjuntak, bahkan menangis ketika mendengar vonis hakim.
Bu Roslin, apa ungkapan yang perlu disampaikan? Ini luar biasa Tuhan kami, luar biasa. Doa kami didengarkan Tuhan. Akhirnya tercapai cita-cita keluarga. Tercapai apa yang kami harapkan. Selama ini udah 7 bulan kami 7 bulan kami menanti. Terima kasih Tuhan, Kau dengarkan doa kami. Melalui handphone, kekasih mendiang Yosua Vera Simanjuntak yang berada di Kabupaten Merangin, Jambi juga mengucap syukur karena hakim telah memvonis hukuman mati Ferdy Sambo. Kami dari pihak keluarga, terlebih saya kekasih korban, saya minta mengucapkan terima kasih. Akhirnya hakim yang mulia adalah wakil Tuhan yang sangat-sangat mulia gitu, sangat bisa melihat lebih hati nuraninya. Sejak pagi, keluarga almarhum Yosua mengikuti sidang kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo. Bagi keluarga, vonis mati telah memberi rasa keadilan bagi keluarga Yosua dan juga cermin tegaknya keadilan di Indonesia. Arvan Kennedy, Sungai Bahar, Muaro Jambi. Kasus kematian Brigadir Yosua bermula pada Juli 2022 silam. Kasus yang awalnya disebut sebagai kejadian tembak-menembak akhirnya terungkap sebagai kasus pembunuhan berencana. Kasus ini membuat publik pertama kali pada awal Juli 2022 dan telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan. Berikut perjalanan kasus pembunuhan Brigadir Yosua hingga akhirnya menyeret 11 tersangka, termasuk perkara perintangan penyidikan. Karena saya melahirkan ini, saya akan buatkan Tuhan. Saya akan lihat dulu keadaan anak ini. Di belakang saya ini adalah rumah dinas dari mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, petinggi polisi dengan pangkat Jenderal Polisi Bintang 2. Sejak kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas ini, nama Ferdy Sambo dikenal luas di masyarakat. Termasuk nama istrinya, Putri Chandrawati, dan 2 orang ajudannya, Ricky Rizal Wibowo, serta Richard Eliezer, termasuk 1 asisten rumah tangga, Kuat Ma'ruf. Sejak 17 Oktober 2002 tahun lalu, kelimanya dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai terdakwa. Drama panjang yang berliku kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat muncul dan menyedot perhatian publik karena dugaan adanya kejanggalan atas penyebab kematian. Kasus bermula pada 8 Juli 2022. Brigadir Yosua yang sering disebut sebagai Brigadir J tewas dalam insiden saling tembak dengan Barada Richard Eliezer di rumah dinas Sambo pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun, kasus penembakan itu baru diungkap ke publik pada 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah kejadian. Pada 11 Juli 2022, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, Brigadir Yosua masuk ke kamar istri Sambo, Putri Chandrawati, dan diduga melakukan pelecehan. Menurut Ramadan, Putri sempat berteriak sehingga Barada Eliezer yang berada di lantai 2 berjalan menuju kamar, tetapi Brigadir Yosua keluar lebih dahulu. Brigadir J disebut mengeluarkan tembakan sebanyak 7 kali dan dibalas oleh Barada E sebanyak 5 kali. Tidak ada tembakan Brigadir J yang mengenai Barada E, namun tembakan Barada E menewaskan Brigadir Yosua. Berlanjut keesokan harinya, 12 Juli 2022. Kematian Brigadir Yosua dilaporkan sebagai dugaan pembunuhan berencana oleh keluarga ke Bareskrim Polri. Sementara pengacara keluarga Sambo melaporkan Brigadir Yosua atas dugaan pelecehan dan ancaman pembunuhan terhadap Putri Chandrawati ke Polres Metro Jakarta Selatan. Di hari yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono untuk mengusut kasus tersebut. 18 Juli 2022, Irjen Ferdy Sambo dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Pada 27 Juli 2022, tim SUS melakukan autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua sesuai dengan permintaan keluarga. Berlanjut di bulan Agustus pada tanggal 3, tim SUS menetapkan Barada Eliezer sebagai tersangka. Polisi mengatakan tembakan Barada Eliezer bukan bentuk membela diri.
Sehari setelah menetapkan Eliezer jadi tersangka pada 4 Agustus 2022, Polri memeriksa 25 personelnya yang terdiri dari 3 perwira tinggi bintang 1, 5 komisaris besar, 3 ajun komisaris besar, 2 komisaris, 7 perwira pertama, serta 5 bintara dan tamtama. Mereka diduga menghalangi penyidikan perkara penembakan Brigadir Yosua. Kapolri mencopot Ferdi Sambo serta 14 perwira tinggi dan perwira menengah Polri lain. Selanjutnya pada 6 Agustus 2022, Ferdi Sambo ditempatkan di Makobrimob Kelapa II Depok selama 30 hari. Sambo diduga mengambil dekode kamera pemantau atau CCTV yang ada di sekitar rumah dinasnya tempat Yosua tewas ditembak. Keesokannya pada 7 Agustus 2022, Putri Chandrawati muncul perdana ke hadapan publik. Putri menangis usai mendatangi Makobrimob untuk menjenguk Sambo. Putri datang bersama anak dan kuasa hukumnya Arman Hanis. Di hari yang sama, Eliezer mengungkap sejumlah nama ke tim sus. Eliezer pun mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Di hari itu, tim sus juga menetapkan Brigadir Riki jadi tersangka baru. 9 Agustus 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengumumkan langsung penetapan tersangka Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kemudian pada 19 Agustus, akhirnya kepolisian menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka. PC dijadikan tersangka pembunuhan Brigadir Yosua setelah 3 kali pemeriksaan sebagai saksi. Hingga akhirnya 2 bulan setelah penetapan para tersangka pada 17 Oktober 2022, sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Yosua digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah 3 bulan berjalan dengan beragam drama panjang, pada 17 Januari 2023, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan untuk para terdakwa. Pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Sementara keesokan harinya 18 Januari 2023, giliran pembacaan tuntutan untuk Putri Chandrawati dan Eliezer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan.